visi misi kami ya, saya dan Pak Gun-Gun itu terangkum dalam menawan. Maju, edukatif, nyaman, agamis, wibawa, adil, dan nyata. Memang cocok nampaknya karena nama belakang juga sama ya Ayah, Gunawan ya. Iya betul. Gunawan pernah jadi wakilnya Dadang. Betul. Iya. Satu Dadang Nasir, satu lagi yang Dadang Supriyatna ya. Sama bener, memang kayaknya cocok nih. Poin yang terbesar yang di-highlight oleh masyarakat ketika survei kami lakukan itu ternyata bukan masalah banjir, Kang. Ternyata bukan masalah yang lainnya yang saya kira itu akan lebih besar. Poinnya ternyata masalah lapangan kerja. Target kami ini 100.000 lapangan kerja dan 10.000 UKM muncul. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mewujudkan Kabupaten Bandung anu alus pisan. Selamat malam pendengar PR, senang sekali rasanya saya Iqbal Pratama bisa kembali menyapa Anda dalam edisi talk show Ruang Demokrasi pendengar PR. Dan tentu saja narasumber juga sudah hadir di studio kita pendengar PR malam hari ini. Tapi kami himbau juga ya bagi Anda yang sedang menyimak di jalan saat ini di balik kemudi, tetap waspada, tetap berhati-hati. Boleh juga yang ingin bergabung, silakan nanti bisa kirim ke redaksi PRFM di 0818811075. Juga bagi Anda yang menyimak di rumah ya, selamat menyimak obrolan kita saat lagi. Dan sudah hadir narasumber kita di studio langsung. Kita sapa terlebih dahulu dalam Ruang Demokrasi kali ini bersama dengan calon Bupati Bandung Asharul Gunawan. Assalamualaikum Asharul. Warahmatullah, mugi sarehat sadayana. Amin. Hatur nuhun pisan ini sudah datang lagi ke PRFM Siap. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih ini. Satu kehormatan bisa diundang kembali. Baik, waktu itu kita kan programnya namanya Ngobras ya Ayah, ngobrol bareng Asharul. Tapi karena muriling wae kampanye, iya. akhirnya baru datang lagi ke sini ya. Tapi alhamdulillah ini. Nah, kita juga tentu kalau kemarin di Ngobras kan ketika Asharul on air tuh pasti banyak yang ikut interaksi ini, ingin bertanya langsung, ingin menyapa langsung Asharul. Dan nampaknya di masa kampanye ini Asharul juga sudah keliling-keliling ya Kang ya. Nah, Asharul kemana saja nih hari ini? Tadi masih di sekitar Dapil 1 ya, di Soreang, Katapang. Semalam juga di daerah Ciwidey. Kemarin timur, tuh ya Cikancung, Ranca Ekek, Cileunyi. Ya tapi kita sebetulnya masih santai sebetulnya. Masih santai. Karena sebelum-sebelumnya juga sering sosialisasi, sering silaturahim dengan warga gitu. Jadi membagi tugas juga dengan Pak Gun-Gun, wilayah-wilayah mana saja. Ada juga yang di mana kita bertemunya di mana barengan untuk baik itu di media ataupun di acara besar begitu. Jadi harus memang bagi tugas ya Ayah, tapi sudah biasa kan ya ketemu sama warga teh. Mohon. Siap. Nah itu tadi berarti sekarang memang masa kampanye ini Asharul menggunakan kesempatan untuk ketemu warga begitu ya, atau ada metode-metode kampanye tersendiri yang menurut Asharul teh memang paling efektif memang harus ketemu langsung gitu, atau media sosial mungkin gitu, gimana? Saya kira dua-duanya tetap perlu ya. Karena pengalaman saya ketika saya berkeliling, berjabat tangan dengan masyarakat, itu beda, Kang. Iya. Ketika sudah bertemu, mereka ngobrol tuh beda penerimaannya. Jadi bukan saya menafikan pentingnya peran sosial media, tapi dari survei yang pertama dilakukan saja terhadap paslon ini, ya kita tidak ada baliho dan lain sebagainya ya, masih ya sedikit bisa dihitung gitu. Tapi ternyata survei kami melebihi paslon lain gitu. Ini satu hal yang saya juga kaget juga. Ternyata memang ya jabat tangan itu lebih efektif dibanding kita ada di
alat peraga kampanye atau apapun gitu ya. Ya harus seimbang kalau untuk saat ini, karena saat ini sudah masa kampanye. Gitu. Oke, insya Allah lah warga Bandung mah pasti tos karena sareng asahrul manya. Ya, pendengar PR. Nah, ini yang PRFM selalu tanyakan ini ke kepala daerah yang datang ke sini. Pertanyaan pertama itu kenapa begitu mau maju begitu ya menjadi Bupati Bandung kali ini? Apakah memang Syahrul punya motivasi tersendiri? Tapi pengalaman kemarin kan ngurus Kabupaten Bandung teh kumaha berat atau gimana? Terus kenapa mau maju lagi sekarang? Tidak mudah memang. Kompleksitas masalahnya juga besar. Dengan luas wilayah yang luar biasa permasalahannya. Bagaimana PR-nya ini juga cukup banyak ya. Tapi kita hidup ini kan ingin bisa memberikan manfaat, ingin memberikan warna. Nah, saya ingin menjadi opsi dari pilihan masyarakat bahwa ada loh yang memberikan penawaran-penawaran yang menarik yang bisa membuat Kabupaten Bandung ini bisa lebih maju lagi. Dan saya ingin mengajak warga masyarakat Kabupaten Bandung untuk adanya perubahan mindset. Bahwa kita ini mampu bersaing dengan kota Bandung misalnya. Kita ini adalah induk Bandung, indungnya Bandung. Kota Bandung juga dulu adalah bagian dari kita. Nah, pride ini yang ingin ditumbuhkan. Sehingga sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung ini, ya kita ayo iya anu urang keur urang gitu ya. Jadi ya kita harus bisa merawat diri kita, harus bisa membuat diri kita menjadi besar, tumbuh, berkembang. Jangan kemudian ketika misalnya bicara mengenai fasilitas dan sifatnya yang leisure itu ke kota, kita buang uangnya di kota. Nah, kita juga bisa sebetulnya gitu. Nah, ini yang ingin saya ajak bersama-sama, ayo kita majukan ini wilayah kita. Maka itu visi misi kami ya, saya dan Pak Gun-Gun itu terangkum dalam menawan. Maju, edukatif, nyaman, agamis, wibawa, adil dan nyata. Jadi ya kita harus memberikan kenyamanan bagi para investor baik lokal maupun luar. Bagaimana kita menata kelola sampah ya untuk lingkungan kita. Bagaimana iklim investasi ini juga bisa lebih baik. Bagaimana kita bisa menjaga kewibawaan, mengembalikan marwah pemerintah daerah agar bisa mewujudkan ya harapan dari masyarakat gitu ya. Yang sudah bagus kita buat lebih bagus, yang kurang bagus kita buat jadi bagus. Fasilitas yang ada itu juga harus bisa dioptimalisasi oleh kita sendiri gitu ya. Bagaimana pariwisata ini bisa tumbuh dengan banyaknya event-event yang harus dilakukan sebagai media promotion di Kabupaten Bandung. Bagaimana Jalak Harupat ini bisa tumbuh dan bisa meningkatkan PAD ya, sebagai ya sarana olahraga untuk masyarakat, sebagai kita upgrade dengan kita jadikan sebagai miniatur GBK gitu ya. Kita menawarkan pola-pola baru sehingga bisa menarik masyarakat dari kota Bandung bahkan untuk datang ke Kabupaten Bandung gitu ya. Kita buat seperti di GBK dengan ya kultur Balu, bagaimana masyarakat bisa menikmati lari sore malam, ada UMKM di situ, sarana prasarana yang ada, asrama yang ada kita jadikan tempat untuk sekolah khusus olahraga gitu ya. Sehingga bisa hidup dan ya dengan manajemen yang baik saya kira kita bisa menyelenggarakan konser-konser musik untuk
untuk nantinya bisa meningkatkan PAD dan berdampak terhadap ekonomi kemasyarakatan dengan tata kelola yang lebih baik. Bagaimana seperti kemarin ada konser Sheila on Seven itu yang sampai macetnya luar biasa. Apakah memang perlu ada rekayasa lalu lintas atau apa? Nah, ini harus dipikirkan. Jangan sampai ini mengecewakan berbagai pihak, karena ini adalah aset kita dan bisa mendatangkan value yang besar gitu bagi kita. Belum lagi bagaimana wilayah ekonomi baru di timur ya, KCIC. Ini juga saya kira ini hal yang menarik ya, yang bisa membuka lapangan kerja karena banyaknya industri yang masuk ke sini, dan kita harus optimis, kita punya harapan yang besar terhadap Kabupaten Bandung. Gitu. Jadi Asharul memang punya semangat untuk merubah mindset itu ya Ayah. Jadi orang datang ke Bandung itu bukan hanya kota Bandungnya saja, tapi ke Kabupaten Bandungnya juga gitu ya. Betul. Dan itu mindset yang harus dirubah, bahwa Kabupaten Bandung tuh bisa gitu ya. Betul. Karena potensinya banyak di sana. Nah, untuk itu ekosistem pariwisata harus baik. Terus kemudian ya kita harus membuat mereka juga bisa stay di kita dengan waktu yang cukup lama dan membuang uangnya di Kabupaten Bandung gitu. Saya kira ini tugas semua ya, semua yang ada di Kabupaten Bandung. Kalau saya baca-baca di berita ada tagline-nya juga, alus pisan bukan Ayah? Leres alus bisa. Nah, itu Kabupaten Bandung kapayuna kedah alus pisan. Alus pisan. Selain tadi menawan tadi ya. Kalau alus pisan itu punya makna tersendiri ya, maksudnya memang bagus banget Kabupaten Bandung teh, atau pengen dirubah menjadi alus pisan sama Asharul. Itu kan lebih kepada lebih catchy aja. Jadi kita punya tagline-nya Bandung menawan alus pisan. Jadi menawan itu akronim tadi yang saya sampaikan. Ya, Bandung menawan itu kan seperti ada harapan, optimisme, sesuatu yang lebih indah ya. Menawan warganya, menawan programnya, menawan pendidikannya, menawan kesehatannya, menawan segala rupina gitu ya. Ya kita dandani lah. Dimerenahan lah gitunya, dengan program, dengan hal-hal yang berkaitan dengan stimulus terhadap ekonomi masyarakat, seperti misalnya program pendidikan ya, SPP gratis bagi SD sampai dengan SMA, baik negeri maupun swasta, MTS dan juga MA. Ini untuk mengurai permasalahan mengenai fakta ya, data bahwa tidak lebih dari 30% kemampuan membayar para orang tua siswa di Kabupaten Bandung. Dan ini tidak bisa dibiarkan, karena ini akan berimplikasi terhadap hal lain seperti kesejahteraan guru ya. Itu akibat dari apa? Dari BOP sekolah yang tidak lancar gitu. Kita banyak sekali melihat di setiap akhir tahun ajaran baru itu ijazah numpuk, tidak bisa diambil karena persyaratan harus membayar. Nah, ini bisa mengurai permasalahan dan mengurai masalah zonasi juga. Bagaimana masyarakat Kabupaten Bandung yang ada di perkebunan misalnya, daripada ya harus dengan ongkos jauh ya, harus membayar juga, ya lebih baik kerja di kebun. Akhirnya lama sekolahnya itu, dan harapan sekolahnya menjadi kurang maksimal. Sampai saat ini masih di kelas 3 SMP. Jadi kita harus tingkatkan itu. Nah, ya banyak yang harus kita urai dari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga sumber daya manusia ini juga bisa lebih berkualitas nanti ke depan. Bagaimana tata kelola birokrasi, bagaimana sistem ini juga semua harus kita jalankan dengan baik ya. Sistem meritokrasi ini juga harus berjalan dengan baik, sehingga ada effort yang luar biasa yang akan diberikan ketika segala sesuatunya on system gitu. Kita harus juga optimalisasikan tambah tenaga kesehatan untuk
memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Banyak PR sebetulnya. Siapapun nanti pemimpinnya nanti, dan kami ingin memberikan opsi. Tidak ada hal lain sebetulnya, bukan semata-mata kekuasaan atau apa, tapi ingin memperbaiki, mengevaluasi dari apa yang sudah berjalan saat ini yang kurang tepat dilakukan, dan ada hal-hal yang kurang tepat sasaran gitu. Oke, baik, insya Allah ya. Amin. Baik. Nah, terus juga kita bicara soal menurut pandangan Sahrul nih, Kabupaten Bandung kan punya karakteristiknya sendiri tentu ya, begitu ya. Sebagai Bupati Bandung pasti punya modal yang harus dimiliki begitu. Nah, menurut Sahrul modal apa kalau untuk memimpin Kabupaten Bandung itu harus punya apa seorang kepala daerah itu? Harus punya kemampuan untuk mengintegrasi semua hal yang ada, dan satu kuncinya sebetulnya bagi saya sih di Kabupaten Bandung ini menjaga harmoni dari keseluruhan potensi yang ada. Pemerintah sebagai operator dari unsur-unsur yang ada, baik internal maupun eksternal. Di internal dari bagaimana birokrasi, bagaimana layanan kita menjadi lebih dekat dengan publik, dan pelayanan yang cepat dan berorientasi melayani, ya. Yang eksternalnya bagaimana kita dengan seluruh stakeholder yang ada ya harus bisa mengkomunikasikan, mensinergikan seluruh program dengan baik. Saya kira itu tantangannya yang saat ini perlu dilakukan segera oleh siapapun nanti pemimpinnya. Baik. Jadi gitu. Harus harmoni, semua kerja bareng-bareng begitu ya. Tuh. Baik. Dan masyarakat saat ini dari kemampuan ekonomi mereka ya, dengan situasi yang sekarang tantangannya lebih besar ya, bagaimana kita bisa memberikan solusi ya, bagaimana kemudahan investasi ini juga terwujud di Kabupaten Bandung, sehingga investor lokal ataupun luar ada trust ya untuk bisa masuk ke kita. Bagaimana pengelolaan BUMD untuk bisa mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada dengan berbagai pihak. Saya kira ini akan menumbuhkan ekonomi dengan terciptanya lapangan kerja yang baru. Dan target kami ini 100.000 lapangan kerja dan 10.000 UKM muncul. Kita berorientasi untuk bagaimana menyediakan ruang-ruang bagi masyarakat bisa berkegiatan dalam ekonomi mereka ya. Kita ciptakan etalase untuk mereka bisa dibantu secara promosi gitu ya, dan pembinaan pendampingan yang saya kira perlu lebih komprehensif lagi gitu. Baik. Sahrul, ini kan nanti maju bersama dengan Kang Gun-Gun ya. Bagaimana pandangan Sahrul tentang sosok Kang Gun-Gun ini? Ya, teman yang menyenangkan ya, soleh dan punya pengalaman yang mumpuni juga lah. Sama-sama pernah menjadi wakil kepala daerah. Ada hal-hal yang juga kita belum bisa implementasikan gitu ya. Jadi ya kalau ngobrol tuh jadi seru lah gitu. Dan ya pengalaman dari Kang Gun-Gun pernah menjadi anggota dewan, bagaimana dari pola politik anggaran seperti apa gitu. Ya kami ini jadi seperti apa ya, pasangan yang tertunda gitu. Pasangan yang tertunda. Karena dulu kan awalnya kan sama beliau itu dulu saya. Waktu pas mencalonkan gitu. Oke. Jadi ya pada akhirnya ya saya jadi percaya tuh yang namanya first impression itu. Jadi pas pertama ketemu tuh udah ngerasa wah cocok nih ya gitu.
Ya, saat itu ya. Oke. Dan akhirnya dinamika politik jadi ya membuat kita jadi terpisah. Akhirnya partainya yang menjadi pendukung saat itu ya. Ya kemudian ada wacana untuk kita bisa maju bareng gitu, dari obrolan-obrolan ringan sampai akhirnya kita ngobrol banyak hal. Ya sampai dengan saat ini bisa mendaftar dengan segala keadaan yang ada ya. Begitu dipertanyakannya, banyak yang meragukan bahwa biar aku bisa nyalon gitunya, bisa mendaftar gitu. Kan ada yang mau melawan kota kosong nantinya gitu ya. Iya. Itu banyak yang menyaksikan sebetulnya. Oke. Ya sampai akhirnya seperti ini, saya kira ya ini harus menjadi penyemangat ya bagi kita untuk kita bisa membuktikan bahwa kita layak untuk dipilih, layak menjadi opsi yang lebih baik gitu ya. Saya kira setiap paslon itu pasti ingin yang terbaik lah untuk membangun daerahnya. Nah kami dengan versi kami ingin menawarkan sesuatu yang lebih baik gitu. Oke, baik. Memang cocok nampaknya karena nama belakang juga sama ya, Ayah. Gunawan ya. Iya betul. Gunawan pernah jadi wakilnya Dadang. Betul. Iya. Satu Dadang Nasir, satu lagi yang Dadang Supriyatna ya. Sama bener, memang kayaknya cocok nih. Baik Asharul, itu tadi ya untuk tanggapannya tentang Kang Gun-Gun. Nah ini juga kan kita bicara tentang parpol, Kang. Menurut pandangan Asharul, peran parpol itu seperti apa? Karena sempat juga kita rame ya, ada yang namanya kepala daerah tapi petugas parpol atau yang lebih tinggi lagi. Takutnya memang masyarakat itu menilainya, nanti pergerakannya juga gimana parpol dong kalau gitu, pemimpinnya tidak punya integritas sendiri gitu, tidak punya kepercayaan diri, diatur disetting sama parpol. Tapi Asharul bagaimana melihat hal itu? Bagaimana kita piawai untuk bisa menjadi bagian dari seluruh kepentingan. Tapi ya di atas itu semua kepentingan rakyat kan. Parpol itu kan representasi dari masyarakat. Jangan sampai kemudian kita terjebak ke dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Saya kira bukan hanya parpol ya, tapi juga bagaimana kita jadi terjebak untuk bagaimana orientasinya melulu kepada kekuasaan berikutnya, bukan kepada orientasi membangun misalnya. Kan itu juga jangan sampai membuat peran dari kepala daerah untuk bisa mengharmonisasikan semua ini menjadi terganggu. Memang seharusnya kepala daerah itu, pemimpin itu bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Karena pemerintah daerah ini tidak sendiri, kita juga kaitannya dengan lembaga lain, legislatif, yudikatif, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan, dengan semua pihak gitu ya. Nah ini yang harus kami lakukan ke depan agar bisa sebagai penyambung dan operator dari seluruh kepentingan yang ada. Saya kira itu ya, karena di partai saya sendiri, di Partai Golkar tentu dengan karya kekaryaan menuntut kami untuk terus berkarya untuk masyarakat. Jadi saya kira semangatnya sama kurang gitu ya? tepat kalau misalnya sampai akhirnya kita harus terjebak dengan kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Apalagi kepentingan partai. Saya kira kalau kita memang menjadi bagian dari partai dan partai itu memang orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat, ya kita tidak mungkin terjebak ke dalam kepentingan yang sifatnya elitis gitu ya. Gitu. Baik. Kemudian juga nih tadi tentang partai. Kemudian juga kita kan suka lihat juga berita tiba-tiba kepala daerah korupsi begitu ya. Ini nampaknya warga sudah gemes banget, sudah kesel banget.
memang kerjanya waktu itu bagus tapi tiba-tiba kena korupsi. Ya, Kota Bandung contohnya begitu. Nah, kalau Asharul sendiri, ini menurut Asharul bagaimana caranya agar seorang kepala daerah itu terhindar nih dari korupsi? Ya, nawayatunya dulu ya. Niatnya dulu ya. Niatnya dulu. Kalau emang dari awal sudah tidak baik ya, saya kira apapun bisa dimanipulasi dan tidak merespons hal-hal yang sifatnya ya untuk maslahat itu ya, yang menjadi harapan dari masyarakat. Dan ya saya kadang juga suka berpikir begini ya, ini kalau misalnya orang sudah di atas itu, itu apa memang seperti itu gitu ya, jadi lupa dengan niat awalnya dan seperti menjadi bagian dari arus yang membawanya gitu ya. Karena saya juga ada teman gitu yang saya kenal sebelumnya, dia sangat punya integritas, dia ini, tapi ketika ada di positioning itu menjadi pribadi yang berbeda. Nah ini tergantung kita ini mau menjadi pembaharu, punya prinsip untuk bisa mewarnai gitu ya, atau memang kita mau ke bawah gitu. Saya kira itu prinsip ya, integritas yang perlu dimiliki sehingga kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak memberikan value bagi diri kita. Baik. Tapi kan Asharul, kalau niat kan tiap orang kan warga nggak bisa lihat. Apakah perlu sistem juga begitu untuk mencegah itu? Nah itu bagian dari ikhtiar sebetulnya. Untuk kita lakukan segala sesuatu tuh on system. Kalau kita ya membiarkan bahkan masuk ke dalam praktik-praktik seperti itu, ya bagaimana prinsip keadilan ini bisa tercipta di internal di ASN misalnya. Mereka yang sudah berkontribusi sampai puluhan tahun, mereka harus dikorbankan dengan ya beberapa pihak yang karirnya itu bisa ini karena kedekatan ya dengan pimpinan misalnya. Nah ini yang ini harus disudahi menurut saya, karena ini berpengaruh terhadap kinerja, terhadap effortnya para ASN ini, sehingga mereka punya kenyamanan dalam bekerja. Mereka bisa ingin membuktikan karya mereka lebih baik. Nah, ini kan juga akan berdampak terhadap hasilnya ya, dari kinerja yang ada. Kita seperti jadi ya harus memulai dari awal ya. Kita sudah di era 5.0 dengan humanokrasi, tapi kita harus memulai lagi 4.0 dengan meritokrasi, karena belum berjalan sempurna gitu ya. Tapi ya tidak ada kata terlambat. Ya semua harus ditata kelola dengan baik, karena segala sesuatu kalau tidak on system ini pasti pagedruk. Mau digimanain juga pasti ada disharmoni nantinya. Ya itu saya kira upaya yang memang perlu dilakukan ke depan, dan bagaimana pemanfaatan teknologi untuk kita bisa mengcapture wilayah ya dalam pembangunan, bagaimana skala prioritas ini juga bisa muncul. Otonomi desa itu juga tetap perlu kita kawal dengan kita diberikan guidance gitu, bukan hal-hal yang sifatnya pragmatis, bukan hal-hal yang sifatnya ya dalam tanda kutip setoran dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kenyamanan desa untuk membangun wilayahnya dengan tentunya
ya sunatullah ya, kebutuhan itu pasti lebih tinggi daripada kemampuan. Iya, iya. Justru seharusnya disupport. Tugas kepala daerah dan wakilnya adalah bagaimana upaya meningkatkan PAD agar bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan yang tinggi itu. Hayu orang bebenah, hayu kita memantaskan diri gitu ya, untuk warga Kabupaten Bandung semua, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mewujudkan Kabupaten Bandung anu alus pisan. Sudah ada beberapa interaksi yang masuk dan kita akan bacakan untuk Anda ya pendengar PR. Selain yang menyapa, ini seperti Kang Syamsul, kita bikin Kabupaten Bandung bersih sampah di setiap daerahnya Pak, cenah. Kemudian juga alus pisan dan lain-lain. Nah ini dari juga tanahnya Andre. Gimana caranya biar Bojong Soang dan sekitarnya tidak macet, Kang Sahrul? Nah ini memang sering masuk juga laporannya ke PRFM tiap sore. Iya betul. Macet. Ya kalau tidak rame di saat kemacetan, traffic radionya juga kan naik. Betul juga ya. Ya tapi ya selama memang kita hidup gitu ya, ya kita ya bagaimana kita memenuhi hajat hidup kita dan kita berikhtiar sebagai pejuang rupiah, perlintasan di antara kabupaten dengan kota Bandung dan kebanyakan di kota ya. Iya. Ini ya pasti akan menjadi problem. Demikian juga dengan tadi disinggung mengenai sampah. Selama kita hidup kita memproduksi sampah. Nah itu menjadi PR. Tentu bagaimana kita bisa mengurai itu dengan sesuatu yang ya artinya ya action yang ya contoh misalnya saya tuh pengen di Simpang 5 di Balai Endah itu ada flyover pertama di Kabupaten Bandung gitu, situ ya. untuk mengurai kemacetan gitu. Ya kenapa tidak gitu? Dari APBD itu kan alternatif ya. Itu tinggal bagaimana kita mau pilih cara seperti apa, bagaimana moda angkutan transportasi umum kita benahi sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dengan kendaraan umum misalnya. Kemudian juga infrastruktur yang ada ya, ini kan masih antara kepentingan provinsi, kepentingan kabupaten di sini. Apa yang didahulukan dulu? Apakah memang kita perlu kita duduk bareng tapi belum diputuskan apa yang seharusnya menjadi solusi, atau memang kita memilih untuk segera dilakukan. Mana yang urgensinya di mana? Apakah memang kita membiarkan ketika masyarakat dalam perjalanannya terganggu dengan ya udah macet, udah jalannya jelek gitu ya. Banyak yang sampai hampir jatuh gitu, yang saya sering dapat laporan. Nah ini yang perlu ada skala prioritas untuk itu. Ya kita lakukan penataan lah ke depan, termasuk juga bagaimana penanganan genangan-genangan air yang ada ya. Kita kalau masalah banjir itu selalu kita menjadi problem di Kabupaten Bandung, salah satu ya yang ada. Ya bagaimana peran kita di Kabupaten Bandung. Seperti misalnya kalau bicara Balai Endah dengan kolam retensi, program dari nasional yang sudah dilakukan, diresmikan oleh Presiden Jokowi di tahun lalu. Tapi tidak diiringi dengan perbaikan drainase yang ada di sekitarnya, sehingga air tetap menggenang yang mengganggu juga para pengendara. Ya itu kan tidak berjalan simultan jadinya. Jadi tugas pemerintah daerah untuk bagaimana memprioritaskan itu. Memang banyak PR, tapi ya kita
harus urai satu persatu. Harus maka. ada kesungguhan untuk itu. Ya semoga nanti kami ya, saya dan Pak Gun-Gun pasangan Alus Pisan ini bisa menjadi ya representasi dari harapan warga Kabupaten Bandung. Saya kira segudang masalah bagaimana selain tadi infrastruktur juga suprastrukturnya masyarakat di wilayah-wilayah yang lain, seperti misalnya bagaimana pertanian yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Banyak sekali para petani ya dengan hasil pertaniannya yang harus sampai merugi. Lebih baik mereka biarkan tomatnya dan seledrinya daripada mereka panen, malah semakin membuat mereka merugi misalnya. Nah ini saya kira pemerintah harus hadir. Jadi saya kira BUMD pertanian khusus ya itu bisa menjadi penjembatan, bisa menampung produk-produk pertanian yang ada, sehingga ada kepastian, ada terjaganya harga produk-produk pertanian, sehingga ada kestabilan di masyarakat. Nah ini butuh kehadiran dari pemerintah untuk menjadi solusi. Saya kira ya banyak ya permasalahan yang lain, termasuk juga bagaimana ekosistem di pariwisata yang seharusnya kita memiliki agenda event yang jelas ya. Balik lagi ke kepastian lagi, dan event-event itu bisa mendorong wisatawan untuk datang ke sini. Kita buat ekosistemnya dulu yang baik gitu ya. Ya saya bermimpi kita bisa rasanya seperti di Kawah Ijen di sana. Kita bisa lakukan di Kawah Putih misalnya. Tapi kan ekosistemnya harus dibentuk dulu. Oke, kita punya banyak desa wisata. Oke, nanti ada programnya homestay. Siapa yang mau datangnya? Siapa yang mau homestaynya? Tapi kalau misalnya ada eventnya, disinergikan dengan bagaimana para pelaku wisata ini nyaman dengan kita, bagaimana kita berantas pungli ya, yang mengganggu para wisatawan, para pendaki yang belum juga naik sudah dipungut 20.000, 50.000 misalnya. Saya kira ini problem. Sehingga rasa nyaman itu penting ya. Tidak ada gitu ya. Nah ini yang harus kita tumbuhkan, dikuatkan di Kabupaten Bandung ini. Baik. Kita bacakan lagi ya interaksi yang lain. Ini dari Kang Agus Dayakolot. Assalamualaikum Mas Sahrul, saya seorang guru madrasah Kabupaten Bandung. Oh ya tadi ini ya. Termasuk madrasah yang paling banyak katanya swasta MI-nya di Kabupaten Bandung tuh katanya. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan guru madrasah khususnya yang swasta? Sampai sekarang saja kami belum mendapatkan gaji karena bos sudah hampir 4 bulan katanya belum cair. Program apa dari Sahrul untuk meningkatkan kesejahteraan guru khususnya guru madrasah di Kabupaten Bandung? Atur nuhun kami mendukungmu. Wassalamualaikum. Kata Kang Agus Dayakolot. Jadi program yang akan dilakukan Bosda itu dulu kan sempat ada, sekarang dihilangkan. Kita adakan lagi karena ini juga membantu secara operasional dari lembaga-lembaga pendidikan ini. Kemudian perhatian terhadap PGM, Perhimpunan Guru Madrasah, bagaimana program insentif guru ngaji ini juga bisa menyentuh sampai dengan kepada sesuai dengan kultur wilayah masing-masing ya, tidak harus dipaksakan guru kiai-kiai di pondok pesantren untuk harus datang ke sekolah. Jadi ada pemilahan mana yang memang guru agama di sekolah formal dan mana yang di non formal. Anggaran harus ditingkatkan untuk itu dan implementasinya harus lebih tepat. Kemudian juga bagaimana program untuk pemberian SPP gratis ya dari SD sampai dengan SMA ya, termasuk MTS, MA,
baik negeri maupun swasta, dan kita cover itu. Ini lebih bisa memberikan kepastian terhadap kesejahteraan para guru yang ada di Kabupaten Bandung. Di mana memang Kabupaten Bandung itu memang hampir di setiap sudutnya pondok pesantren. Ya, bantuan-bantuan untuk pondok-pondok pesantren, ya saya kira ini perlu kita tingkatkan lagi, dan saat ini kita terus melakukan kajian-kajian agar adanya partisipasi, adanya data yang akurat dari pondok-pondok pesantren yang ada, masalah legalitas dari kehadiran mereka, bagaimana kita juga harus mendorong membuat perda yayasan, ya. Ini akan membuat dunia pendidikan di kita akan lebih baik lah, gitu. Baik. Kang Agus Dayakolot, ini seorang guru madrasah dari Kabupaten Bandung. Itu tadi jawabannya untuk Kang Agus ya. Insya Allah ya Ayah. Baik. Kang Nana, Assalamualaikum Mas Sahrul. Mohon tanggapannya dengan masih banyaknya korban trafficking TKI di Kabupaten Bandung. Apa program Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih. Ini mungkin maksudnya TKI ilegal atau gimana ya dari Kang Nana? Kumaha Sahrul pandangannya tentang itu? Ya memang perlu adanya edukasi ya kepada masyarakat bahwa kita juga harus memilih ya siapa yang kita ikut serta gabung di dalam keberangkatan kita ke luar negeri, dan bagaimana harus melapor kepada RT RW setempat ya, dan saya beberapa kali menemui kasus seperti itu. Waktu itu terakhir di Ranca Bali ya, mereka itu sampai harus terlunta-lunta ya di Batam dengan identitas yang diganti ya, keluarga juga nggak tahu, sampai akhirnya dia bisa melarikan diri gitu, dan waktu itu ya kita bantu pihak keluarganya sampai akhirnya bisa dipulangkan. Dan yang terakhir itu kasus dari ini informasi yang orang hilang ini ya. Jadi saat ini ada warga Kabupaten Bandung ya. Ini saya catat ini di sini. Namanya ini Ibu Oon ya. Bu Oon. Dia dari Sukamukti Majalaya. Saat ini dia masih berada di luar, dan kita masih terus komunikasi dengan KJRI Penang. Sudah dilakukan komunikasi untuk dipulangkan, dan kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, kalau kita tidak melakukan satu hal yang bisa memberikan solusi agar masyarakat tidak dijadikan korban seperti ini, ya ini akan terus banyak bermunculan. Saya kira korban-korban ini. Dari mulai desa ya, dengan aparaturnya yang ada, saya kira ini perlu diadakan satu edukasi ya ke masyarakat, sosialisasi mengenai hal ini, sehingga tidak terjadi kasus-kasus serupa gitu ke depannya. Jangan asal-asalan milih berangkat lewat mana begitu ya. Betul. Karena diiming-iming biasanya nggak ada biayanya murah, nah itu harus waspada, harus hati-hati. Berarti edukasi terkait hal itu penting ya Ayah. Betul. Kalau Bu Oon juga ini berarti sedang diupayakan sama Sahrul ya? Ya, untuk kepulangannya. Beliau ini adalah warga desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya. Dan saat ini kita terus koordinasi, terus komunikasi dengan keluarga, dan kita minta bantuan dari
lembaga bantuan hukum gitu ya, untuk bisa memulangkannya dan nanti akan kita jemput nanti di bandara. Ya ini kan sebetulnya hanya merupakan salah satu dari beberapa kasus yang belum terungkap ya. Ke depan tentu perlu ada satu alternatif ya bagi masyarakat, karena memang poin yang terbesar yang di-highlight oleh masyarakat ketika survei kami lakukan itu ternyata bukan masalah banjir, Kang. Ternyata bukan masalah yang lainnya yang saya kira itu akan lebih besar poinnya. Ternyata masalah lapangan kerja, Kang. Lapangan kerja. Nah, ini yang menjadi PR kita ya, untuk bagaimana kita secara real bisa membuat satu kenyamanan ya untuk warga luar ya, investor luar untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Dan juga salah satu opsinya adalah bekerja sama dengan kampus ya, untuk kita adakan pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa bekerja sekaligus belajar di luar negeri. Dan kita bisa menjembatani dan bekerja sama dengan lembaga keuangan, karena ya itu harus ada backup finance ya untuk membayar itu, dan dibayarkan dari kontrak kerja mereka gitu. Ternyata masih puluhan ribu itu yang dibutuhkan ya, dari Jepang, dari Dubai ya, dari luar itu, yang ya ini setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung. Ya memang saya kira perlu adanya upaya-upaya yang serius ya, yang bisa kita lakukan terhadap masyarakat, karena memang ya begitu sulitnya ya ekonomi ya, bagaimana mereka juga kesulitan untuk bisa mendapatkan peluang di tanah air mereka sendiri gitu ya, sehingga mereka ya menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul. Gitu. Baik. Jadi memang ini di luar negeri pun kalau dikelola dengan baik ini bisa menjadi sarana lapangan pekerjaan bagi warga Kabupaten Bandung begitu ya, Ayah. Jadi memang ini harus jadi perhatian juga. Itu tadi ya untuk Kang Nana. Jadi Sahrul ini juga memang sudah nih mendapatkan laporan. Salah satunya tadi dari warga Majalaya. Nah, mudah-mudahan bisa kita kembalikan ke sini ya, Ayah. Amin. Itu pendengar PR. Baik, Sahrul, ini karena tinggal 5 menit lagi, kita langsung saja kalau begitu masuk ke closing statement dari Sahrul, gagasan yang ingin dibawa untuk warga Kabupaten Bandung dan pesan penutup untuk warga Kabupaten Bandung, Sahrul, di momen kali ini. Silakan, Warga Kabupaten Bandung yang saya cintai, kita berada di wilayah dengan sumber daya manusia, sumber daya alamnya ini luar biasa sekali. Ini adalah aset kita, anu urang, keur urang, ya hayu urang maksimalkeun sareng kita manfaatkan betul sehingga ini bisa bernilai untuk kesejahteraan masyarakat. Ke depan kita tata kelola lagi, hayu urang merenahan Kabupaten Bandung. Saya dan Pak Gun-Gun kapayona hoyong ngawujudkeun Kabupaten Bandung anu alus pisan. Apa yang menjadi program-program kami tadi yang sudah disampaikan tentu tidak akan terwujud kalau Bapak dan Ibu nantinya tidak mendukung kami untuk datang ke TPS dan mencoblos alus pisan pasangan nomor hiji. Baik. Atur nuhun pisan waktunya ke PRFM. Ini memang masih banyak interaksi, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sini ya, Ayah. Kita ngobrol lagi, kita bacakan interaksi-interaksi lainnya untuk Sahrul. Sahrul, atur nuhun, Sami-sami. Setelah ini kegiatan masih ada lagi,
Atos ya Atas beres siap. Atos Semoga sehat selalu ya Ayah. Atur nuhun. Lancar proses kampanyenya sampai nanti pemilihan di bulan Amin, November. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.